Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dadi. Saya mahasiswa Universitas Salo semester 2 kelas G akuntansi dengan NIM 9214201140. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan dengan tema antisipasi dan penyelesaian sengketa pajak di masa pandemi. Baiklah, di sini dijelaskan alur penyelesaian sengketa pajak gugatan 1 terbagi menjadi 3 bagian. Proses penerbitan keputusan BSIT, yang kedua gugatan, dan yang terakhir peninjauan kembali. Pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUHP, yang pertama, pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Yang kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Yang ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26. Yang terakhir, penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, alur penyelesaian sengketa pajak gugatan 2. Pasal 336 ayat 1 Undang-Undang KUHP. Yang pertama, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat yang pertama mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam perundang-undangan perpajakan. Dalam sanksi tersebut dikenakan karena kelapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Yang kedua, mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Yang ketiga, mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 yang tidak benar. Yang keempat, membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa yang pertama, penyampaian surat pemberitahuan atau hasil pemeriksaan. Yang kedua, pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Selanjutnya, kelengkapan administrasi banding atau gugatan. Yang pertama, surat banding atau surat gugatan diajukan kepada pengadilan pajak sebanyak 2 rangkap yang terdiri 1 rangkap asli dan 1 rangkap fotokopi. Kelengkapan yang kedua, surat banding atau surat gugatan dilampiri dengan fotokopi atau salinan keputusan yang diajukan banding atau keputusan dan pelaksanaan penagihan yang diajukan gugatan serta fotokopi surat atau dokumen lainnya sebanyak 2 rangkap. Kelengkapan yang ketiga, dokumen yang dilampirkan untuk banding atas keputusan keberatan terkait pajak pusat atau pajak daerah. Kelengkapan yang keempat, bukti pembayaran sebesar 50% dari jumlah pajak yang terutang sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kelengkapan yang kelima, dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan pengajuan surat banding atau gugatan termasuk fotokopi akta pendirian serta terbahannya yang telah dimateraikan kemudian sebanyak 1 rangkap. Yang kedua, asli surat kuasa khusus yang telah dimateraikan dalam hal penandatanganan surat banding atau gugatan adalah orang yang diberi kuasa beserta fotokopiannya sebanyak 1 rangkap. Yang ketiga, fotokopi kartu kuasa hukum dalam hal dikuasakan kepada kuasa hukum sebanyak 1 rangkap. Kelengkapan yang keenam, surat banding atau surat gugatan juga disampaikan dalam bentuk soft copy
dalam format Microsoft Word dan PDF yang sesuai dengan asli surat banding atau gugatan yang disampaikan di pengadilan pajak dalam bentuk hard copy. Yang ketujuh, untuk surat pada C dan E juga disampaikan dalam bentuk soft copy dan format PDF. Yang ke-8, soft copy dokumen disampaikan di pengadilan pajak dalam media. Yang ke-9, setiap surat banding atau surat gugatan yang diajukan harus dilengkapi daftar isian surat banding atau gugatan. Selanjutnya, pemeriksaan acara biasa dan pemeriksaan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap yang pertama, sengketa pajak tertentu yang tidak memenuhi ketentuan. Yang pertama, sengketa pajak yang banding atau gugatannya disampaikan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, tidak diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding. Yang ketiga, terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Yang keempat, banding hanya diajukan apabila jumlah yang diajukan dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Yang kelima, banding yang diajukan oleh pajak ahli warisnya seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Yang kelima, gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Yang terakhir, terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan. Selanjutnya, gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan dan tidak terpenuhi salah satu ketentuan dari putusan pengadilan pajak atau kesalahan tulis atau kesalahan hitung dalam putusan pengadilan pajak. Kemudian, sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang pengadilan pajak. Kemudian, pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak dilakukan tanpa surat uraian banding atau surat tanggapan dan tanpa surat bantahan sumber. Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Yang terakhir, semua ketentuan mengenai pemeriksaan dengan acara biasa berlaku juga untuk pemeriksaan dengan acara cepat. Baiklah, sekian pemaparan materi dengan tema antisipasi dan penyelesaian pajak di masa pandemi. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.